dan pimpinan, serta pejabat utama KPK yang hadir yang sangat saya hormati. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih karena memang laporan yang disampaikan sejak kemarin telah kami terima, sehingga kami boleh membacanya sejak kemarin malam dan sampai pagi ini. Ditambah lagi data tambahan dan kemudian penjelasan yang sangat komprehensif tentang KPK 2022 yang lalu dan 2023 yang sekarang akan dilakukan. Kami mencoba memahaminya dan saya ingin fokus pada dua hal saja, dan saya tetap konsisten dan berterima kasih karena soal sektor-sektor divisi monitoring ini atau deputi bidang pencegahan dan monitoring, satu dari antara 5 ini menjadi concern saya, yang tadi juga diulangi oleh Pak Firly, pasal 6 huruf C itu. Poin saya adalah, saya kira soal korupsi yang sekarang digagas banyak kepada soal pengeluaran. Saya ingin 2023 ini pindah ke sektor pendapatan, penerimaan. Sehingga saya berharap bisa kita cegah sejak sedini mungkin. Oleh karena itu, pandangan saya, terutama dengan hasil yang disampaikan 3 Januari yang lalu kepada publik, kajian monitoring tentang layanan pertanahan, ini mengejutkan dan mengagetkan kita semua, sekaligus saya mengapresiasinya. Karena telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya jauh-jauh hari tentang HGU-HGU yang luar biasa banyaknya dan menjadi persoalan kita. Dan datanya sudah dibuka, meskipun baru wilayah Riau dan Kalimantan Tengah, belum pada provinsi-provinsi lainnya. Nah, dari hasil ini terbukalah persoalan ini menjadi sangat serius, dan dari situ saya berpandangan pimpinan KPK, apabila 5 deputi ini, khususnya deputi pencegahan dan monitoring, saya ingin mengusulkan dan pandangan saya bahwa divisi atau deputi monitoring ini dibuat mandiri, dilepas, dipisah dari deputi pencegahan. Alasan saya adalah sebagai berikut. Tadi sudah disampaikan Pak Firly dan saya kira pas betul ini, yaitu bahwa monitoring itu wajib, kemudian kepada siapa? Penyelenggara negara, kita kaji, kita teliti, keluar rekomendasi, monitor 1 tahun. Bila tidak diikuti, maka dilapor kepada Presiden, DPR RI, dan BPK. Kalau ini ditarik ke pasal 9, saya berharap ini menjadi permulaan penindakan jikalau tidak dipenuhi gitu, sehingga rekomendasi ini mempunyai daya ikat yang kuat. Untuk apa? Agar bisa kita menyasar embrio korupsi yang ada, yang barangkali sengaja disusupkan pada regulasi program strategis pemerintah. Di sini dia kenanya paling depan. Sehingga menurut saya saat ini model korupsi telah berkembang menjadi korupsi pada kebijakan publik melalui materi-materi yang sengaja disusupkan pada regulasi satu program. Hal mana nggak mungkin kita lakukan di sektor penindakan karena asas legalitas. Nah, kalau begitu, bagi saya monitoring ini menjadi gerbang utama terdepan untuk mencegah. Nah, dan jika dibandingkan dengan anggaran yang disiapkan oleh KPK di 5 deputi ini, deputi bidang pencegahan dan monitoring termasuk yang terkecil. Dan jika di antara yang terkecil di deputi bidang pencegahan dan monitoring termasuk yang terbesar, 34 miliar dari 55, sekian miliar. Jadi saya melihat KPK arahnya agak ke sana ini, dan saya setuju. Contoh yang paling pas adalah tentang pertanahan yang HGU ini. Yang menurut pendapat saya, cara membongkar penyelenggara negara ini yang memang sangat ego sektoral, hasil temuan ini yang saya bacakan, saya baca betul, ialah BPN-nya punya ego sektoral,
lingkungan hidupnya dan kehutanan punya ego sektoral, nggak mau dia didudukkan. Jika peta HGU ini ditimpakan, gawat ini negara. Dan apa yang terjadi dengan Undang-Undang Cipta Kerja telah ditetapkan subjek-subjek hukum yang masuk pada kategori sanksi administratif untuk keterlanjuran yang sudah terjadi itu. Nah, oleh karena itu KPK dan melalui pimpinan saya mengusulkan agar divisi monitoring ini menjadi deputi tersendiri ke depan dan menjadi andalan kita. Andalan kita mencegah ini pada penyelenggaraan negara yang tadi saya sebut menyasar embrio sebelum dia menjadi korupsi. Nah, yang kedua, ini menarik karena sekaligus pertanyaan saya. Pada sektor HGU perkebunan ini, seingat saya, yaitu pada sisi pembuktian korupsinya. Yang sering kita dengar dan kita pakai adalah korupsi kerugian negara. Masih ada satu lagi, kerugian perekonomian negara. Seingat saya, KPK pernah mencoba pendekatan kerugian perekonomian negara pada kasus Gubernur Sultra. Seingat saya gagal. Seingat saya gagal pembuktiannya. Lalu kemudian kami mengikuti, memang tidak di KPK, tapi di Kejaksaan Agung. Kasus minyak goreng yang 5 orang itu mencoba dengan pendekatan kerugian perekonomian negara. Juga kemarin divonis oleh hakim, gagal total. Lalu kemudian dicoba lagi dan kemarin tuntutannya JPU kepada Surya Darmadi di PT Duta Palma dengan 4 atau 5 perusahaannya itu tuntutannya luar biasa, 73,9 triliun dan dituntut seumur hidup. Tadi yang minyak goreng dihembus-hembuskan ini pakai pidana mati karena merugikan perekonomian negara dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah putusan MK juga mengatakan bahwa harus betul-betul kerugian nyata, harus betul-betul yang bisa dihitung, tidak hanya perkiraan dan tidak hanya potential loss. Pertanyaan saya kepada KPK adalah, apakah setelah kasus Gubernur Sultra waktu itu berkeinginan untuk mengembangkan penindakan ini di sektor atau pendekatan kerugian perekonomian negara yang masih menurut saya memang harus PR kita terbesar. Sementara kalau itu ke perekonomian negara yang dihitung, besar sekali angkanya. Bagaimana pendapat KPK tentang kajian kita di sektor pendekatan kerugian perekonomian negara? Karena sekali lagi, kalau tidak ini penegakan korupsi kita jadi ugal-ugalan yang dilakukan oleh dengan ancaman-ancaman, tapi kemudian kalah gitu. Jadi kita sedih juga, gagah kita mendengarkan akan pidana mati, sekian triliun, puluhan triliun, ratusan triliun, kita gak diputus, nol dia. Sedih kita semua, ini PR kita semua. Bagaimana pandangan KPK tentang ini? Apakah masih akan meneruskan atau sedang mengkaji? Lalu bagaimana PR kita agar soal kerugian, potensi kerugian keuangan perekonomian negara terjadi? Terakhir, dengan kaitan penjelasan saya tadi, saya ingin mengajak KPK untuk membentuk tim monitoring di sektor perpajakan, di sektor kepabeanan, dan di sektor cukai. Ini penting sekali karena menyangkut penerimaan, target-target pajak, target bea cukai, target kepabeanan, yang dalam hitungannya selalu pakai target. Pertanyaannya, kalau targetnya tercapai, biar bisa luar biasa nanti tidak ada yang ngontrol di situ. Mengapa? Di sektor ini penyidiknya mereka tunggal semua, nggak ada yang bisa masuk. OJK misalnya, pasar modal, kasus Jiwasraya, kasus Asabri, kasus Bumi Putra, juga adalah bagian yang nggak bisa kita kontrol karena mereka sendiri. Begitu juga pajak, begitu juga bea cukai dan seterusnya. Karena itu pimpinan lewat raker kita ini, saya meminta KPK membentuk tim monitoring di sektor ini. Sehingga dengan demikian, penerimaan negara yang seharusnya bisa besar sekali, bisa sejak awal kita sasar, dan embrio korupsi bisa kita cegah di situ. Itu saja pimpinan, saya ingin mengakhiri ini dengan menyampaikan terima kasih dan respek kepada KPK yang memberikan laporannya yang sangat komprehensif.
terutama tentang hasil kajian monitoring untuk HGU di sektor pertanahan. Saya mengapresiasi untuk yang itu. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Pak Dr.